layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pujian yang kita nyanyikan bersama ini berisi harapan dan doa kita kepada Tuhan agar bangsa kita Indonesia dan juga dunia senantiasa diberi semangat dan juga diberi kekuatan untuk melewati pergumulan ini, dan terus berharap agar bangsa Indonesia dan dunia segera Pulihkan kembali negeri
rencanamu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakan. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun Anda berada, tetap teguh dan tegar di dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, berpakaian rapi, mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan keluarga beribadah dari awal hingga akhir. Sebelum ibadah dimulai, jemaat terkasih, saat ini kami mohonkan beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kelas katekisasi persiapan baptis dewasa dan CD akan dimulai pada hari Jumat 6 Agustus 2021 pukul 5 sore. Pendaftaran bisa melalui nomor telepon dan nomor WA kantor gereja. Yang kedua, kelas pembinaan pranikah akan dibuka pada bulan Agustus 2021, dilaksanakan setiap hari Sabtu pada tanggal 14, 21, dan 28 Agustus 2021 pukul 5 sore via Zoom. Pendaftaran bisa melalui nomor telepon dan nomor WA kantor gereja. Yang ketiga, berkaitan dengan PPKM darurat selama bulan Juli sampai dengan awal Agustus 2021 ini, dan banyaknya beberapa wilayah yang melakukan lockdown lokal serta penyekatan arus lalu lintas di beberapa tempat, maka amplop persembahan syukur bulanan, pembangunan, kepedulian sosial, dan diakonia untuk bulan Agustus 2021 tidak dikirimkan kepada anggota jemaat sekalian. Persembahan tetap dapat diberikan secara non-tunai atau transfer. Akan tetapi bagi anggota jemaat yang membutuhkan amplop persembahan dapat menghubungi kantor gereja setiap jam kerja. Yang keempat, dalam ibadah kebaktian hari ini kita bersama-sama akan memberikan persembahan syukur bulanan. Yang kelima, bulan Agustus ini merupakan bulan diakonia. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan khusus diakonia selama bulan Agustus ini. Dan kita akan bersama-sama memberikan persembahan khusus diakonia dalam ibadah pada hari Minggu 22 Agustus 2021 yang akan datang. Persembahan diakonia yang terkumpul akan dialokasikan untuk pelayanan program gebetan. Yang keenam, GKI Gejayan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat GKI Gejayan untuk melakukan doa bersama pada setiap hari pukul 10 malam dari kediaman masing-masing. Kita bersama-sama mendoakan situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai tempat di dunia dan di Indonesia khususnya. Berdoa untuk pemerintah dalam mengatasi situasi dan kondisi saat ini, juga bagi mereka yang terpapar, serta banyak rumah sakit dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat. Yang ketujuh, dengan semakin tingginya angka paparan COVID-19, tim gebetan mengajak partisipasi jemaat untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terpapar berupa paket vitamin isoman, vitamin D, vitamin C, zinc, paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana.
Yang terakhir, jemaat diharapkan melihat warta jemaat dan buletin tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Kejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema Berani Berkata Cukup, pelayan firman Pendeta Ratna Indah Widyastuti. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam saat teduh. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih. Saya sangat senang dan sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam ibadah hari ini. Saya berharap Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam keadaan sehat. Bulan Juli sudah kita lewati dengan segala warna kehidupan yang kita jalani. Hari ini kita masih bisa merasakan karya Allah buat hidup kita. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur buat Allah kita yang baik. Mari Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dengan gembira, dengan hati yang penuh syukur, kita memuji Allah kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin.
Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, saya memberi kesempatan untuk kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami sering merasa lebih benar daripada orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai sesama kami. Kesombongan kami membuat kami jauh dari-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat menurut kasih setia-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan dengan penuh sukacita, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Segenap hati kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan, dan biar nafas kami menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu.
dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu ini, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saudaraku yang terkasih, setiap hembusan dan tarikan nafas kita, setiap detak jantung yang berdetak, dan semua yang kita miliki dalam hidup ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, aku
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kembali kami mengucap syukur kepadamu, hanya karena kebaikan, kasih, dan kesetiaan Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih memiliki kesempatan untuk kami bersama beribadah. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami, jikalau kami bersama akan membaca dan kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi suluh bagi setiap langkah kami dan bahkan menjadi kekuatan serta penghiburan di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu di dalam keterbatasannya, biarlah Engkau Allah sendiri yang melengkapi dan memampukannya, agar setiap hal yang akan disampaikan boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 16 sampai dengan 20. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudaraku, ada sebuah cerita tentang seorang pegawai yang sangat lugu, sangat polos. Dan ketika dia bertanya kepada seorang pendeta tentang khotbah, tema khotbah yang akan dimasukkan di dalam warta jemaat, maka pendeta itu menjawab bahwa temanya adalah Tuhan penolongku. Lalu kemudian pegawai itu kembali bertanya, "Itu saja, Pak?" Dan kemudian Pak Pendeta menjawab, "Ya, itu sudah cukup." Dan ternyata apakah yang terjadi, saudara? Betapa terkejutnya Pak Pendeta ketika dia kemudian membaca tema yang dimunculkan di dalam warta jemaat. Apakah temanya, saudara? Temanya adalah Tuhan penolongku, itu sudah cukup.
Nah, saudaraku, tentu ini menjadi cerita yang tidak biasa. Sebenarnya apakah arti kata cukup? Apakah yang penting cukup buat makan, cukup buat bayar sekolah anak, cukup untuk membayar listrik? Ya, tentu saja bukan itu arti dari cukup. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita perhatikan tulisan yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi. Tulisan ini mengajak kita untuk melihat jika semua orang yang ada di dunia ini hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, maka apa yang diciptakan oleh Tuhan itu semuanya sudah lebih dari cukup. Dan jika hari ini ada orang yang kekurangan, sebenarnya itu semua karena keserakahan manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tulisan Mahatma Gandhi ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama adalah Tuhan menyediakan segalanya untuk manusia, untuk saudara dan saya. Dan semua yang disediakannya itu adalah lebih dari cukup. Dan yang kedua adalah tulisan Mahatma Gandhi mengajak kita untuk kita selalu belajar bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, realitas pandemi mengajak kita semua untuk menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan itu tidak pernah kurang, ya, tidak pernah menyediakan kurang dan tidak pernah lebih. Realitas pandemi mengajak kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan menyediakan itu tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih. Artinya apa? Tuhan itu menyediakan selalu cukup atau pas, saudara. Ya, cukup atau pas. Sehingga di tengah kecukupan itu, di tengah pas-pasan itu, saudaraku, harusnya tidak ada alasan untuk kita bahkan berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dari sini maka kita bisa menyimpulkan apakah arti cukup itu. Cukup berarti bersyukur untuk setiap hal yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur? Apakah rahasianya? Nah, saudaraku, rahasianya adalah kalau kita tahu siapakah yang memberikan satu gomer itu setiap hari, yaitu Tuhan, maka kita akan bersyukur, ya. Karena dengan kita memiliki Dia, dengan kita memiliki Tuhan di dalam hidup ini, maka semuanya itu sudah cukup. Bagaimana dengan kisah bangsa Israel di dalam teks kita pada hari ini? Di dalam penggembaraan mereka menuju ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa dan Harun, sebagaimana tertulis di dalam Keluaran pasal 16 ayatnya yang kedua. Mereka menjadi gambaran bangsa yang keras kepala. Mereka menjadi gambaran bangsa yang sulit untuk bersyukur, saudara. Semua yang sudah Tuhan lakukan, pemeliharaannya, penyertaannya, bahkan setiap mujizat yang dilakukannya, dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain, kita bisa melihat yang pertama, saudara, dimulai dari Keluaran 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Kisah ketika mereka ada di padang gurun Syur, ya, kita bisa melihat bahwa mereka berangkat dari Laut Teberau dan mereka melewati padang gurun Syur
Dan selama 3 hari itu mereka tidak mendapatkan air. Lalu kemudian kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Di dalam perjalanan 3 hari tanpa air itu, tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Mara. Di Mara mereka menemukan air, saudara. Tetapi ternyata air di sana itu pahit. Tetapi kita lihat, saudara, ketika air itu pahit, sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi air yang manis. Di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-25. Dan bahkan tidak hanya itu, setelah mereka melewati Mara, lalu kemudian mereka tiba di Elim, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan mereka dengan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu kemudian peristiwa besar yang berikutnya ada di dalam Keluaran 16, yaitu ketika mereka ada di padang gurun Sin. Di sana tidak ada makanan, saudara. Di sana tidak ada minuman, tetapi menjadi sesuatu yang unik karena Tuhan memelihara mereka. Tuhan mencukupkan mereka dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang tidak biasa. Tuhan mencukupkan mereka dengan mengirimkan burung puyuh pada waktu petang. Di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-13. Dan bahkan Tuhan mengirimkan roti mana pada waktu pagi, yaitu di dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai dengan 15. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, roti mana yang dimaksudkan di dalam kisah ini tentu bukan roti seperti yang ada di dalam bayangan kita pada saat ini, saudara. Tetapi roti mana ini bentuknya itu halus. Dia seperti embun beku dan besaran rotinya tentu dia sangat kecil. Kemungkinan hanya sebesar biji ketumbar, saudara. Bentuknya hampir menyerupai sisik. Dan di sana dikatakan dalam Keluaran 16 ayat yang ke-14, rasanya itu seperti madu. Dari manakah asalnya roti mana tersebut? Sebuah sumber mengatakan bahwa roti mana itu dihasilkan dari getah yang dikeluarkan oleh serangga, yang berbentuk seperti embun dan rasanya itu seperti madu. Wow, saudaraku, bayangkan berapa banyak orang Israel yang pada saat itu ada di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Kita bisa temukan dalam Keluaran 12 ayat yang ke-37. Di sana ada 6.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, ya, bahkan perempuan tidak masuk dalam hitungan. Lalu kalau itu dihasilkan oleh serangga, maka kira-kira berapa serangga yang dibutuhkan untuk mengeluarkan getah tersebut secara manusia? Bahkan dengan teknologi saat ini, mungkin ya hampir tidak mungkin Musa ataupun kita pada saat ini menyediakan makanan dan minuman untuk begitu banyak orang pada saat itu. Nah, tetapi melalui kisah ini kita dapat menyaksikan bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan, Providentia Dei, ya. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang merawat, Tuhan yang selalu turut campur tangan di dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-Nya. Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia tidak pernah membiarkan umat-Nya itu kekurangan, apalagi sampai kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikanlah, ada 2 hal penting yang mau disampaikan. Kita akan melihat dari Keluaran 16 ayat yang ke-16. Tuhan mengatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya,
masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Itu yang pertama, saudara. Tetapi kemudian juga kita tidak bisa melupakan pesan yang disampaikan sebelumnya, yang dimunculkan di dalam Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak Ibu, coba mari kita perhatikan, Tuhan memerintahkan supaya mereka mengambil masing-masing tiap orang itu 1 gomer roti mana di pagi hari. 1 gomer itu sama dengan 1/10 eva, dan jikalau itu diliterkan maka kira-kira 3,6 liter. Jadi roti mana itu mereka boleh ambil 1 gomer itu untuk kebutuhan mereka selama 1 hari itu. Dan bukan hanya roti mana yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan memberikan burung puyuh di petang hari. Dari awal, hari-hari awal sampai dengan ayat yang ke-18, kita masih menjumpai bahwa mereka taat, saudara. Mereka taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Namun, tidak untuk selanjutnya, saudara. Karena ada dari antara mereka yang tidak mendengarkan Musa. Keluaran 16 ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan mereka meninggalkannya. Mereka meninggalkan roti mana tersebut sampai keesokan harinya, sampai pagi. Ya, itu terjadi entah gitu ya, entah karena itu tidak habis atau karena mereka mengambilnya berlebihan. Maka apa yang terjadi, saudara? Keesokan harinya roti mana itu kemudian menjadi berulat dan berbau busuk. Jadi sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Mengapa kemudian mereka tidak taat? Nah, di sini kita akan melihat apa yang terjadi. Ya, yang pertama bisa jadi mereka takut bila kejadian sebelumnya, yaitu ketika mereka ada di padang gurun Syur, ketika mereka harus ada di Mara, mereka ada di Elim, mereka ke padang gurun Sin, dan kemudian mereka akan mengadakan perjalanan selanjutnya. Mereka takut jikalau peristiwa yang sebelumnya terjadi itu akan terulang kembali, sehingga mereka berusaha untuk menyimpan lebih dari apa yang mereka terima pada saat itu. Mereka takut. Yang kedua, mengapa mereka tidak taat? Ya, karena itu artinya mereka tidak bersandar. Mereka tidak percaya. Seorang itu bisa bersandar dengan tenang dan nyaman jikalau dia bersandar pada pribadi yang tepat, pada orang yang tepat. Dan saat itu dapat kita lihat bahwa mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Semua yang sudah Tuhan lakukan tidak cukup meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu memelihara mereka. Tuhan itu merawat mereka. Yang ketiga, di sisi lain, ketidaktaatan mereka juga menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang tidak puas. Orang yang tidak bersyukur, orang yang melihat segala sesuatu bukan dari segi kebutuhan, tetapi lebih dari segi keinginan. Ya, mereka tidak bersyukur dengan 1 gomer setiap hari yang sudah Tuhan berikan. Mereka ingin lebih dan lebih. Sedangkan yang Tuhan inginkan dari kehidupan umatnya adalah 1, umat bersandar, artinya percaya
bahwa akan ada 1 gomer setiap hari. Tak perlu khawatir, 1 gomer 1 hari itu Tuhan pasti sediakan. Yang kedua, mengapa Tuhan hanya memberikan 1 gomer 1 hari, saudara? Yaitu supaya umat itu belajar mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan dirinya sendiri, apalagi mengandalkan ilah-ilah yang lain, saudara. Dan yang ketiga adalah kenapa hanya 1 gomer 1 hari? Ya karena Tuhan ingin supaya umat itu belajar mengucap syukur setiap hari, mengucap syukur setiap waktu untuk pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Dalam kehidupan ini, kita itu akan menjumpai banyak gurun, ya. Bahkan saat ini kita bersama sedang menjalani gurun pandemi COVID-19. Bagaimanakah caranya kita memandang dan menyikapi gurun pandemi ini? Ya, apakah kita menjadi orang seperti orang Israel yang kemudian bersungut-sungut, lalu kemudian protes dan marah, tidak belajar dari peristiwa sebelumnya, tidak belajar dari pengalaman yang terjadi di padang gurun yang sebelumnya, yaitu bahwa Tuhan tetap memelihara? Yang berikutnya, apakah kita merasa cukup dengan pemeliharaan Tuhan? 1 gomer mana dan burung puyuh setiap hari, atau sebaliknya, saat ini kita sedang merasa tidak cukup, kita merasa kurang, saudara. Mari kita renungkan bersama. Firman Tuhan hari ini membawa 3 pesan utama. Yang pertama adalah Tuhan ingin supaya kita belajar taat. Taat di dalam secara khusus mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah kita harus tahu apakah kunci merasa cukup. Jadi kunci merasa cukup yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur jikalau Dia memberi 1 gomer setiap hari di dalam hidupmu, di dalam hidup saudara dan saya. Rasa syukur itulah yang bahkan akan membuat kita merasa bukan hanya cukup, tetapi lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Sehingga kita akan dimampukan untuk berbagi dari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar untuk men-sharingkan apa yang kita miliki. Sekalipun saat ini kita sedang mengalami pergumulan dengan 1 gomer 1 hari itu, saudara. Tetapi itu tidak menjadi alasan, karena apa yang Tuhan berikan lebih dari cukup. Tuhan ingin supaya dengan apa yang Tuhan sudah berikan, maka kita bisa menjadi saluran berkat-Nya. Saudaraku, sharing memang tidak harus selalu berupa materi. Kita bisa men-sharingkan apa yang kita miliki. Kita bisa men-sharingkan waktu kita. Kita bisa men-sharingkan perhatian kita. Kita bisa men-sharingkan kasih kita. Saudara, ada begitu banyak cara untuk kita boleh berbagi dengan sesama di saat-saat yang susah seperti ini. Dan yang berikutnya, kita perlu sadar bahwa sharing itu tidak dilihat dari besar dan kecilnya yang kita berikan, saudara. Karena saya mau katakan, memberi sedikit tetapi dengan ketulusan dan dengan sukacita di hati, itu akan jauh lebih menjadi berkat untuk orang yang menerimanya. Seperti yang diungkapkan oleh Mother Teresa, lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar, maka itu akan menjadi berkat, baik untuk yang memberi ataupun untuk yang menerima. Yang kedua, saudara, jikalau pada hari ini dari antara kita ada yang merasa kurang, ingatlah 1 gomer 1 hari itu lebih dari cukup.
Tuhan ingin saudara dan saya terus mengandalkan Dia, bukan hanya setiap hari, tetapi setiap saat, setiap waktu. Menyadari providensia Dei, menyadari pemeliharaan Tuhan, menyadari bahwa Dia itu ada dan turut campur tangan. Dia tidak membiarkan kita itu kekurangan, apalagi kelaparan, saudara. Dia ingin supaya kita terus bersandar kepada Dia. Dia ingin supaya kita belajar bersyukur untuk apa yang ada. Lihat, di luar sana masih ada begitu banyak orang yang lebih susah. Masih ada begitu banyak orang yang jauh lebih menderita dibandingkan kehidupan saudara dan saya. Mereka yang hari ini, mereka ada di rumah sakit, mereka ada di shelter, dimanapun mereka berada, mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Dan kalau hari ini kita sehat, kita lebih baik dari mereka, maka sebenarnya kita adalah orang yang diberkati, saudara. Kita lihat di luar sana masih ada begitu banyak orang tua yang hari ini bergumul untuk mencukupkan kebutuhan sekolah anak. Sedangkan kita masih mampu menyekolahkan anak kita, walaupun dengan 1 gomer setiap hari, saudara. Lihat, hari ini kalau kita mau lihat keluar, masih ada begitu banyak orang yang bergumul. Hari ini mau makan apa, saudara? Sedangkan kita masih diberkati Tuhan dengan 1 gomer setiap hari. Maka mari saudara, beranilah bersyukur dan mencukupkan diri 1 gomer setiap hari. Dan berikutnya, jikalau hari ini Anda menjadi orang-orang yang bukan hanya beruntung, tetapi Anda adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah dan pergunakanlah berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu untuk menolong mereka yang hari ini kekurangan, untuk menolong mereka yang hari ini membutuhkan uluran tangan kita. Mereka membutuhkan sedikit dari 1 gomer yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa lihat dalam gambar ini, saudaraku, kita lihat hari ini bukan hanya banyak saudara-saudara kita yang tidak tertolong dan akhirnya mereka harus berpulang kepada Bapa di sorga oleh karena COVID-19 di dalam tubuh mereka. Tetapi kita mau lihat bahwa terjadi kematian bukan hanya dari sisi manusia, tetapi kita lihat semua sektor, terutama sektor perekonomian, semuanya mengalami kematian, saudaraku. PPKM dan juga kebijakan yang lain, semuanya dengan tujuan yang baik, tetapi juga semuanya akan membawa dampak yang luar biasa. Nah, maka dari itu saudara, jikalau kita melihat situasi padang gurun yang sedemikian gersang pada hari ini, kita selalu diingatkan, di padang gurun itu Tuhan selalu sediakan 1 gomer setiap hari dan ada burung puyuh di sana, saudara. Artinya, saudara dan saya punya, kita memiliki sesuatu yang kita bisa kembali sharingkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan hari ini saudaraku, kembali kami memperlihatkan bahwa kami mempunyai program yang terus berjalan, terus berlanjut di dalam gebetan COVID-19. Kami terus membuka kesempatan untuk Bapak Ibu boleh berpartisipasi, memberikan apa yang Ibu Bapak dapat berikan. Ya, apapun, saudara bisa memberikan dan berbagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada paket yang kami berikan, bukan sekedar paket sembako, tetapi juga ada paket untuk obat-obatan dan vitamin bagi mereka yang membutuhkan, dan masih banyak lagi yang lainnya, saudara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak dengan hati dan kasih yang besar, yang sampai dengan detik ini berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Mari saudaraku, kita belajar
untuk mengucap syukur setiap hari. Bersyukur untuk satu gomer satu hari yang Tuhan berikan, bersyukur untuk burung puyuh yang Tuhan sediakan bagi kita, dan maka dari itu mari kita belajar untuk berbagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ketika pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Melalui kehidupan bangsa Israel, kembali kami diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang memelihara, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahkan di dalam menjalani padang gurun pandemi COVID-19 ini, kami boleh senantiasa merasakan kebaikan, kasih, dan juga pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap kebijakan pemerintah yang sementara ini dilaksanakan. Kami berdoa untuk program vaksinasi. Tuhan kiranya memberkati agar melalui program ini semuanya boleh menjadikan bangsa dan negara kami menjadi semakin lebih baik lagi. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu pada saat ini, terlebih oleh karena kebijakan PPKM membuat banyak sekali sektor perekonomian saat ini tersendat. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau Allah pun sudi untuk boleh memperlihatkan, menunjukkan kepada setiap kami bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau ada, Engkau akan memelihara hidup kami, Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Ya Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap rumah sakit yang ada, untuk setiap tenaga kesehatan yang ada, untuk setiap para sukarelawan yang ada, yang saat ini mereka berjuang menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan menjaga, melindungi, menyertai setiap mereka. Kami juga teringat untuk setiap tim Satgas yang bertugas, untuk setiap orang yang hari ini harus menolong orang lain. Kiranya Engkau juga menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami percaya bahwa Engkau Allah senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, untuk kami boleh kembali menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup
yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama kita akan mewujudkan dan mengungkapkan ucapan syukur kita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat yang mendasari persembahan kita ambil dari Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku persembahkan, ku persembahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Segala hormat, puji, dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Glory to the King, glory to the King, glory to the King of Kings. Pakai hidupku, pakai gereja-Mu, jadi alat karya berkat-Mu. Segala hormat, puji, dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya to the Mari jemaat Tuhan terkasih, kita akan menaikkan doa persembahan dan ucapan syukur kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang menjadi sumber kehidupan, sumber berkat, dan sumber penyertaan dan pemeliharaan, kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Kami menaikkan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuduskan, Tuhan berkati, urapi, agar persembahan ini sungguh
berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pihak yang boleh mengelolanya, baik majelis jemaat maupun aktivis dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan yang urapi dan kuduskan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di gerejamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, tidak satu pun dari kita yang akan mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Namun satu hal yang kita percaya, bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan tetap memegang tangannya, maka hati kita akan menjadi tenang dan kita akan siap menghadapi hari esok juga selanjutnya. Bersama-sama dengan Dia melewati badai kehidupan kita. Makinkanlah perjalanan, makin tinggi akungan, dan bebanmu makin ringan, makin nampaklah yang Saudaraku, kembalilah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah
dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku yang terkasih, selamat memasuki minggu yang baru dengan sukacita, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.